Paling kecil ya tentu saja 0. Pasti ngelapor lah, pasti langsung ke kantor cabangnya lah, ngomel-ngomel kali. Nama gue Nadia Kaicili, baru kerja di Bibit Stockbit selama sebulan. Aku Verina Zamia, udah 2 tahun kerja. Halo, saya Ran Torik. Saya sudah bekerja di Stockbit selama 3 minggu. Halo, gue udah kurang lebih 4 tahun bekerja. Nama saya Muhammad Ronaldo, saya sudah bekerja sekitar 2 tahunan. Kalau nggak salah umur 18 atau 17 gitu ya. Pertama kali punya rekening di umur 17 tahun. Pertama kali punya rekening di umur, saya lupa SMP kelas berapa. SMA ya kayaknya, nggak inget sih. Punya rekening tuh pertama kali SMA kali ya. SMA tuh berarti sekitar umur berapa ya? Ya, ada lagi. Ya, sekitar 17 lah, 17, 18. 3. Tapi satu nggak kepake. Ada 3 kurang lebih, iya 3. Sekarang punya 3. Kebanyakan ini sih kartu digital, kartu bank digital kayak kurang lebih 4 kartu lah. 2 digit. Paling gede di ATM tuh pernah kalau nggak salah sekitar 40 atau 60 gitu ya. Kalau nggak salah. Ribu. 3. Kalau nggak salah 80 jutaan sih. Kalau nggak salah hampir 60 juta. Tapi itu buat bayar kuliahan deh. Paling kecil ya tentu saja 0. 10.000 kayaknya. Nominal yang paling kecil tuh 0 ya. 0 pernah. Nggak, yang jelas nggak 0, tapi nggak nyampe 100.000 pernah. Ke ATM aku 80% di ATM. Saya biasanya langsung masukin ke rekening investasi saya sih. Kayaknya 100% sih. 100% nggak gua keluarin, tetap gua taruh ATM. Paling gua langsung pakainya di ATM sih, kayak cashless gitu. 50% kali ya, sekitar 50% yang aku biarin stay di ATM ya. Tahu sih, tapi kayak udah lama deh nggak nyari tahu. Nggak tahu. Kayaknya 25.000 ya, 25.000. 15.000. Nggak merhatiin. Pasti ngelapor lah, pasti langsung ke kantor cabangnya lah, ngomel-ngomel kali. Wah, yang pasti langsung hubungin banknya sih untuk cari tahu kenapa dan ngecek juga mobile banking gitu. Telepon bang. Cek mutasi rekening sih. Kalau duit saya di ATM hilang, yang saya lakukan adalah saya akan menyalahkan teman kontrakan saya. Namanya Hendy, karena saya yakin dia pernah ikut saya ngambil duit dan kayaknya dia tuh ngeliat pin ATM saya akan langsung tuduh dia sih. Sampai dia ngaku, saya ambil semua aset dia. Sebenarnya kalau untuk nyimpen duit itu better di ATM atau diinvestasikan sih? Nah, kalau misalkan memang untuk simpen nih Dok ya, lebih baik tentu diinvestasiin. Karena tabungan itu kan ada biaya. Kalau kita sekedar hanya taruh di rekening ATM, uang kita yang ada berkurang. Oke. Tergerus oleh biaya-biayanya kemakan gitu loh. Ya. Nah, jauh lebih baik yang di ATM mah ya kebutuhan sehari-hari aja. Sisanya udah harus diinvestasikan. Kenapa sih investasi itu lebih baik daripada kita naruh duit di ATM? Karena investasi itu memang adalah salah satu alat untuk kita bisa ngalahin inflasi. Oke. Ya, jadi investasi itu tentu aja keuntungannya jauh lebih tinggi daripada di tabungan kan. Dan itu salah satu tujuannya adalah untuk ngalahin inflasi. Dok. Boleh dong sedikit dijelasin inflasi itu apa sih sebenarnya? Nah, inflasi itu adalah kenaikan harga barang. Sekarang ini nih banyak kan yang protes bahwa kok ini makin mahal nih, ini itu makin mahal nih. Sebenarnya inflasi itu wajar. Ada kenaikan harga barang yang dulu itu Indomie mungkin harganya masih 800-900. Sekarang udah 2.500-3.000 sebungkusnya kalau misalnya kita lihat di supermarket ya kan. Nah, itu wajar. Karena inflasi itu menunjukkan bahwa ada peningkatan ekonomi di negara Indonesia. Tapi apakah kenaikan yang wajar? Jadi naik itu adalah sesuatu yang pasti, itu sesuatu yang baik. Inflasi itu adalah sesuatu yang baik. Ya kalau terlalu turun, terlalu rendah juga berarti nggak baik. Tapi kalau misalnya naiknya terlalu tinggi, contoh kayak harga
minyak kemarin, nah itu juga jadi nggak baik. Nah inflasi itu kenaikan harga. Terima kasih. Sama-sama Aldo.